Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan detailing penulangan pada struktur balok. Detailing sendiri merupakan suatu proses untuk memberikan detail tulangan pada struktur yang telah dimodelkan pada proses pemodelan. Gambaran detailing balok adalah nantinya kita akan memberikan tulangan pada komponen balok yang tertampil sehingga akan terbentuk tulangan sebagai berikut. Acuan pemberian tulangan dapat disesuaikan dengan standar konstruksi yang berlaku pada suatu negara. Untuk detail yang digunakan pada bangunan dua lantai ini akan menggunakan SNI 2847/2019 mengenai persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan. Baik, langsung saja kita mulai untuk memberikan detail pada balok. Cek. Kita ke grid 1 terlebih dahulu untuk mempermudah penggambaran. Sebenarnya ada dua cara untuk memberikan tulangan, yaitu secara manual dan secara otomatis menggunakan makro yang telah tersedia pada Tekla Structure. Untuk memberikan tulangan pada balok, saya akan menggunakan cara yang manual, menggunakan fitur rebar. Kita lihat dulu ketentuan selimut betonnya. Di sini pada balok yang akan saya buat, saya akan menggunakan tebal selimut 40. Oke, kembali lagi pada gambar. Kita akan memberikan tulangan longitudinal terlebih dahulu kepada balok menggunakan fitur rebar, lalu klik bar group. Kita kembalikan pada fitur 3D. Setelah kita mengklik bar group, maka select terlebih dahulu balok yang akan kita akan memberikan tulangan longitudinal terlebih dahulu menggunakan fitur rebar. Pada fitur rebar, kita akan mengklik bar group. Kita kembalikan pada view 3D. Setelah kita klik bar group, maka select terlebih dahulu balok yang akan kita berikan tulangan longitudinal. Setelah kita klik baloknya, klik dari ujung sampai ujung, lalu tekan spasi. Kemudian kita klik pada bagian bawah, gambarkan pada bagian bawah dari ujung ke ujung. Scroll untuk melihat tulangan. Kemudian lakukan langkah yang sama dengan arah terbalik untuk memberikan tulangan longitudinal pada bagian bawah. Kita pada fitur rebar, klik bar group, select terlebih dahulu kolomnya. Setelah itu, kita harus mengklik pada bagian bawah dari ujung sampai ujung. Kita tekan spasi. Lalu pada bagian atas gambarkan dari ujung sampai ujung. Lalu scroll untuk melihat tulangan longitudinal. Klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Setelah tulangan longitudinal terbentuk, kita akan menyesuaikan pengaturannya terlebih dahulu.
dimulai pada tulangan longitudinal bagian atas. Kita klik tulangan longitudinal bagian atas. Di sini pada menu pengaturan, di sini kita bisa mengatur apa yang harus disesuaikan dengan keinginan kita. Untuk size tulangannya kita akan menggunakan diameter 10. Bending radius dibiarkan 42. Untuk class-nya kita menggunakan class 13. Pada bagian hook, start dan end-nya sama. Kita isikan 20, 20, dan 110. Pada bagian cover thickness, maaf salah, pada bagian hook, start dan end-nya sama. Jadi yang disamakan pada bagian ini dan juga bagian sebelah sini. Untuk cover thickness-nya, kita menggunakan karena ketebalan yang kita pakai karena ketebalan selimut yang kita pakai 40 mm, maka on plane-nya kita menggunakan 50. From plane-nya juga menggunakan 50. Pada bagian stud-nya dimulai dari ukuran minus 110 dan minus 110. Lalu kita klik modify. Klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah, lalu kita lakukan cara yang sama pada tulangan bagian bawah, sama diameternya menggunakan diameter 10. Kita klik tulangannya. Di sini size-nya kita ganti 10. Bending radius kita biarkan. Class-nya kita menggunakan class 13. Pada bagian hook, start dan end-nya sama. Kita isi 20. Sedangkan length-nya kita isi 120. Pada bagian ini sama, diisi 20 dan 120. Pada bagian cover thickness-nya, isikan 50, 50. Startnya kita mulai dari minus 125, N-nya kita tulis 125, minus 125. Setelah itu kita klik modify. Bagian bawah sengaja dibuat lebih panjang supaya tidak bentrok pada tulangan longitudinal bagian atas. Dan kita pastikan tidak ada tulangan yang bentrok. Oke, setelah kita selesai, langkah selanjutnya kita akan membuat tulangan longitudinal pada bagian tengah. Kita ubah dulu view-nya ke grid 1. Panjang balok saya ini 2700 mm. Untuk menggambar single bar pada bagian tengah, kita perlu menggunakan titik-titik bantu. Kita menggunakan bagian menu edit, lalu pilih point, lalu pilih add any position. Kita klik pada titik ini. Klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Klik lagi titiknya, klik kanan copy spesial linear.
Pada balok ini akan saya buat seperempat bagian awal untuk tulangan tumpuan, setengahnya tulangan lapangan, seperlima lagi adalah tulangan tumpuan sehingga akan didesain menggunakan jarak-jarak yang saya tuliskan pada fitur copy. Yang terakhir 2700. Copy lalu OK. Selanjutnya kita perlu mengcopy dua titik ini. Kita gunakan copy spesial. Kita akan mengcopy ke sumbu Z negatif, jaraknya minus 300. Kita klik OK, lalu klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Kemudian kita ke menu rebar, single bar. Kita gambarkan pada titik bantu yang telah kita buat. Kita select terlebih dahulu bagian baloknya. Kita tekan scroll untuk melihat tulangan. Kita bisa menyesuaikan ukuran tulangannya dengan menggunakan fitur properties. Kita isikan diameter 10, lalu kelasnya kita menggunakan kelas 13. Pada bagian hook, kita biarkan saja. Pada bagian cover thickness, saya isikan minus 50. Pada bagian cover thickness, saya akan isikan minus 50 spasi 3 kali 35. Kemudian untuk miringnya itu 35. Setelah itu kita tulis plus 50, 50, dan min 50. From plane kita isikan 70. Start kita isikan minus 110. N-nya kita isikan minus 110 juga. Lalu kita klik modify. Selanjutnya kita perlu memindahkan posisi tulangan longitudinalnya menjadi tepat di bagian tengah. Lebih dahulu tulangannya, lalu klik kanan move. Klik titik acuannya, lalu pindahkan ke bagian tengah. Klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu memodelkan tulangan gesernya atau sengkangnya, yaitu dengan menggunakan fitur crossing.
Namun sebelumnya kita cek dulu ukuran yang kita gunakan. Pada modelan ini, dimensi balok yang kita gunakan adalah 300 dikali 150 mm dan akan menggunakan selimut beton sebesar 40 mm. Dan akan dihitung sedemikian rupa sehingga hasilnya adalah 212. Dan tinggi dari tulangan gesernya adalah 62. Kembali pada perhitungan, kembali kepada gambar. Langsung saja kita gambarkan tulangan sengkangnya. Klik crossing, lalu klik pada bagian balok. Kemudian pilih pengaturan tinggi dan lebarnya. Setelah itu kita geser ke dalam setiap sisinya sebesar 44. Sehingga kita bisa melihat dimensi 212 dikalikan 62. Setelah itu klik scroll pada mouse untuk menampilkan tulangan. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu mengatur diameter tulangan dan lainnya. Klik tulangan, lalu klik kanan Properties. Pada diameter kita akan menggunakan diameter 8. Pada bending radius kita ganti menjadi angka 6. Pada class kita akan menggunakan class 5. Setelah itu kita klik modify. Berikut adalah tampilan dari tulangan pada bagian balok yang telah kita sesuaikan. Langkah selanjutnya adalah kita akan mendefinisikan tulangan tumpuan dan tulangan lapangan. Kita klik tulangan gesernya,